Dunia penuh nestapa, kerusakan merajalela, ekonomi yang tak adil, kesenjangan terus bergulir, politik bertipu daya, kebenaran hilang makna, lingkungan merintih sedih, alam rusak tak terperi. Pendidikan kurang makna, generasi hilang arah, budaya penuh petaka, moralitas makin parah, kesehatan tak terjamin, manusia menderita, hukum tidak lagi adil, keamanan tak terjaga. Marilah kita bersama akhiri duka derita dengan syariat sempurna, Islam solusi dunia. Bersamalah kita bisa ubah segala derita dengan tuntunan ilahi, syariat khilafah pasti. Bersamalah kita bisa ubah segala derita dengan tuntunan ilahi, syariah khilafah pasti. Pendidikan kurang makna, generasi hilang arah, budaya penuh petaka, moralitas makin parah, kesehatan tak terjamin, manusia menderita, hukum tidak lagi adil, keamanan tak terjaga. Marilah kita bersama akhiri duka derita dengan syariat sempurna, Islam solusi dunia. Bersamalah kita bisa ubah segala derita dengan tuntunan ilahi, syariat khilafah pasti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, Buletin Kafah edisi 375 dengan judul Menjaga Akidah Umat di Penghujung Tahun. Kaum muslimin, di setiap penghujung tahun Masehi ada dua hari raya yang jelas bukan hari raya bagi umat Islam, yaitu Natal dan Tahun Baru. Namun demikian, seperti sudah menjadi tradisi, banyak kaum muslimin yang malah ikut merayakan dua hari raya tersebut. Bahkan instansi pemerintah, swasta, para pejabat dan tokoh masyarakat yang beragama Islam ikut larut dalam dua perayaan tersebut. Momentum itu juga sering diopinikan sebagai wahana kebinekaan dan kerukunan umat beragama. Prihatinnya bagi kita tentu banyak karyawan muslim yang kemudian dikondisikan bahkan diwajibkan untuk mengikuti perayaan Natal dan Tahun Baru. Sebagian dari mereka malah diperintahkan untuk memakai aksesoris perayaan Natal. Kaum muslimin, Majelis Ulama Indonesia dalam fatwa yang dikeluarkan pada 7 Maret 1981 yang lalu telah menyatakan keharaman kaum muslimin merayakan Natal bersama. Pada tahun-tahun selanjutnya, MUI juga menghimbau pada pengusaha yang beragama Kristen agar tidak mendorong
atau mewajibkan pegawainya yang muslim untuk terlibat dalam memakai aksesoris Natal. Namun sebagian muslim tetap saja ya ada yang membolehkan untuk mengucapkan selamat Hari Raya Natal dan bahkan terlibat dalam perayaan Natal tersebut. Alasan dari sebagian mereka, hal itu kata mereka ya, bagian dari sikap toleransi ya, atau tasamu dan bagian dari kebaikan sosial. Mereka berdalih dengan firman Allah Subhanahu wa taala, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi kalian karena agama dan tidak pula mengusir kalian dari negeri kalian. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Quran surat Al-Mumtahanah ayat 8. Padahal perintah berbuat baik kepada non-muslim ya, yang tercantum dalam ayat ini adalah dalam hal muamalah, bukan mencampur adukan perkara akidah dan ibadah dengan umat lain. Dengan ikut merayakan hari raya umat lain seperti Natal bersama. Konteks ayat ini terkait dengan Bani Khuza'ah. Saat itu mereka menandatangani perjanjian damai dengan Nabi SAW untuk tidak memerangi dan menolong siapapun untuk mengalahkan beliau. Allah SWT lalu memerintahkan kepada Nabi SAW untuk berbuat baik dan menepati janji kepada mereka hingga waktu perjanjian berakhir. Ini bisa kita lihat di dalam Al-Jami' lil Ahkamil Quran ya, karya Al-Qurtubi. Ada ayat lain yang juga ditafsirkan oleh mereka sebagai perintah untuk memberikan ucapan selamat Hari Raya Natal, yaitu Quran surat An-Nisa ya, ayat 86. Wa idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Jika kalian diberi penghormatan dengan suatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik, atau balaslah penghormatan itu dengan yang serupa. Nah, padahal menurut Imam Al-Qurtubi, tahiyah atau penghormatan di sini bisa berarti ucapan salam ya. Jadi maknanya jika kalian diberi salam, maka jawablah salamnya dengan baik. Hanya saja menurut Imam Al-Qurtubi, balasan lebih baik ini dikhususkan kepada orang Islam jika mereka yang mengucapkan salam. Tetapi jika yang mengucapkan salam adalah orang kafir termasuk ahlu zimmah, maka tidak boleh membalas salam mereka kecuali dengan jawaban yang diajarkan oleh Nabi SAW, yaitu waalaikum. Kaum muslimin, perayaan Natal adalah ibadah bagi umat Nasrani. Pada hari itu mereka mengagungkan kelahiran Tuhan mereka, yakni Yesus Kristus, bukan kelahiran Isa Al-Masih sebagaimana yang dijelaskan Al-Quran. Di dalam pesan Natal bersama Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia atau PGI dan Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI tahun 2019 yang lalu dinyatakan, dengan penuh sukacita kita merayakan pesta kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus, Raja Damai, yang datang untuk merubuhkan tembok pemisah, yakni perseteruan yang memecah belah umat manusia. Sebaliknya, dalam hal ini seorang muslim wajib mengimani bahwa Isa Al-Masih adalah hamba Allah dan utusannya, bukan sebagai Tuhan. Allah SWT berfirman, Inna masalah Isa indallahi kamasali Adam, khalaqahu min turabin, summa qala lahu kun fayakun. Sungguh perumpamaan penciptaan Isa di sisi Allah adalah seperti penciptaan Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah berfirman kepada dirinya, jadilah, maka jadilah. Ya. Quran surat Al-Imran ayat 59. Ucapan selamat pada hari raya Natal ini jelas sebenarnya bertentangan dengan akidah Islam. Allah SWT tidak mempunyai anak. Allah SWT pun tidak dilahirkan.
Allah SWT juga sudah memperingatkan bahwa pernyataan Allah memiliki anak adalah kemungkaran yang mendatangkan kemurkaannya. Allah SWT berfirman ya, dalam Quran surat Maryam ayat 90-92 yang artinya mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mengambil atau mempunyai anak. Sungguh kalian telah mendatangkan suatu perkara yang sangat mungkar. Karena ucapan itu langit nyaris pecah, bumi belah dan gunung-gunung runtuh karena mereka mendakwakan Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak. Tidak layak bagi Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak. Dari sini seharusnya bisa dipahami bahwa mengucapkan selamat Hari Raya Natal, apalagi terlibat dalam perayaan Hari Natal, bertentangan dengan akidah dan peribadatan kaum muslimin. Allah SWT telah mengajarkan kepada Nabi SAW dan umat muslim bahwa sekali-kali jangan mengikuti peribadatan mereka. Allah SWT berfirman, Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'biduna ma a'bud. Katakanlah wahai kaum kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Kalian pun bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Quran surat Al-Kafirun ayat 1-3. Ada juga yang berdalih bahwa hanya sekedar ucapan itu tidak akan merusak keimanan seorang muslim. Nah, terhadap sikap seperti ini, Nabi Muhammad SAW telah mengingatkan, Innal abda la yatakallamu bil kalimati min ridwanillah la yulqi laha bala yarfa'uhullahu biha darajatin wa innal abda la yatakallamu bil kalimati min sakhatillahi la yulqi laha bala yahwi biha fi jahannam. Sungguh seorang hamba mengucapkan suatu kalimat yang Allah ridhoi yang tidak begitu dia pedulikan. Namun dengan ucapan itu Allah mengangkat dirinya beberapa derajat. Sungguh seorang hamba mengucapkan suatu kalimat yang Allah murkai yang tidak begitu dia pedulikan, namun dengan ucapan itu Allah melemparkan dirinya ke dalam neraka. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kaum muslimin, adapun perayaan Tahun Baru Masehi ini pertama kali dirayakan oleh bangsa Romawi dengan menyiapkan berbagai persembahan untuk dewa-dewa mereka. Pada abad pertengahan di Eropa, pimpinan gereja Kristen mengikuti perayaan Tahun Baru pada 1 Januari. Nah, ini pun patut disayangkan jika hari ini banyak kaum muslim di berbagai penjuru dunia, termasuk di tanah air, ikut-ikutan merayakan peringatan Tahun Baru ini. Ini Tahun Baru Masehi. Sebagian dari mereka ada yang karena keawamannya, sebagian lagi karena sengaja tidak peduli dan mengabaikan hukum Allah Subhanahu wa taala. Padahal Rasulullah SAW telah mengingatkan umat ini agar tidak menyerupai orang kafir. Sebagaimana sabda beliau SAW, Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa saja yang menyerupai suatu kaum, dia termasuk golongan mereka. Hadis riwayat Ahmad. Nah, apalagi ya perayaan Tahun Baru itu biasanya diisi dengan hura-hura ya. Tidak jarang terjadi campur baur pria wanita, bahkan disertai minuman keras. Dan lebih memperhatikan lagi, tidak jarang perayaan Tahun Baru diisi dengan perzinahan. Berbagai laporan dari sejumlah daerah ya, menginformasikan bahwa penjualan kondom di toko-toko retail online bahkan lewat jasa ojol meningkat menjelang perayaan malam Tahun Baru. Kaum muslimin, perayaan Natal dan Tahun Baru juga kerap menjadi ajang kampanye paham pluralisme. Umat diajak untuk menerima paham semua agama adalah benar. Tidak ada dikotomi iman dan kafir. Beberapa kali muncul berita kaum muslimin ikut merayakan Natal di gereja dengan dalih kerukunan umat beragama dan kebinekaan. Menurut mereka, itulah cara menciptakan kerukunan dan toleransi antar umat beragama. Padahal kalau kita telusuri, kita dalami, pluralisme itu hakikatnya adalah mencampur adukan iman dan kekufuran, mencampur adukan hak dan batil. Pluralisme adalah paham yang telah difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia sebagai paham yang bertentangan dengan ajaran Islam. Karena itu, setiap muslim hendaknya meyakini bahwa tidak ada agama yang benar kecuali Islam. Allah SWT berfirman, Inna dina indallahil Islam. Sungguh agama yang diridhoi oleh si Allah
hanyalah Islam. Quran Surat Al-Imran ayat 19. Sungguh memprihatinkan ya jika hari ini akidah umat begitu rapuh dan mudah dihancurkan oleh opini dan tradisi yang jelas-jelas bertentangan dengan ajaran Islam. Bahkan keyakinan bahwa Allah itu esa, tidak memiliki anak dan tidak dilahirkan, tidak ada yang menjaganya. Negara pun membiarkan ya, pengaburan akidah ini terus berlangsung. Bahkan mereka menjadi sponsor dari pluralisme itu sendiri yang merongrong keimanan umat Islam. Nah, sementara itu Muslim yang hendak istiqomah ya, menjaga keimanan mereka sampai mati justru kerap dipersekusi dan dituding sebagai ancaman bagi kerukunan umat beragama. Padahal Islam sudah punya aturan yang menata hubungan antar umat beragama dengan begitu mulia, dengan begitu apik. Agama ini sudah mengajarkan bahwa tidak boleh memaksa non-muslim memeluk Islam. Islam pun telah mengajarkan bahwa wajib menolong siapa saja yang membutuhkan tanpa memandang agamanya. Tetapi sebaliknya Islam mengharamkan tindakan mengganggu harta, mengganggu kehormatan, bahkan jiwa sesama manusia apapun keyakinannya. Namun dalam perkara keimanan dan dalam perkara ibadah, setiap muslim wajib berpegang pada keyakinannya. Ia harus yakin bahwa hanya Islam satu-satunya agama yang Allah ridhoi. Siapa saja yang mencari agama selain Islam akan merugi dunia dan akhirat. Allah SWT berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Siapa saja yang mencari agama selain Islam sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Quran Surat Al-Imran ayat 85. Wallahu a'lam bishawab. Kaum muslimin, demikian isi buletin Kapah edisi 375 yang berjudul Menjaga Akidah Umat di Penghujung Tahun. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekhilafan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia penuh nestapa, kerusakan merajalela, ekonomi yang tak adil, kesenjangan terus bergulir, politik bertipu daya, kebenaran hilang makna, lingkungan merintih sedih, alam rusak tak terperi, pendidikan kurang makna, generasi hilang arah, budaya penuh petaka, moralitas makin parah, kesehatan tak terjamin, manusia menderita, hukum tidak lagi adil, keamanan tak terjaga. Marilah kita bersama akhiri duka derita dengan syariat sempurna, Islam solusi dunia. Bersamalah kita bisa ubah segala derita.